Terus kita kenali juga ruangan-ruangan di dalam bola mata ini. Mulai dari paling depan, ini tadi yang kita sebut anterior chamber. Kemudian yang tipis ini yang kita sebut posterior chamber. Yang di belakang lensa ini yang kita sebut vitreous body atau vitreous chamber. Ini lensanya tentunya. Kemudian kita kenali lapisan dinding bola matanya, mulai dari paling luar yang warnanya pucat putih, kemudian ya pink merah muda kayak gitu. Kita sebut ini tadi tunica fibrosa semuanya, yang bagian depan ini maupun yang bagian belakang. Tunica fibrosanya di bagian belakang bola mata yang seperti ini kita sebut sklera, yang warnanya opak. Tetapi begitu dia mencapai bagian depan lensa, dia akan jadi transparan. Nah, yang bagian transparan ini yang kita sebut kornea. Sama-sama terdiri dari jaringan ikat. Kalau yang sklera tadi terdiri dari jaringan ikat padat irregular. Jadi dia pasti punya banyak serabut kolagen, tetapi di sini serabut kolagennya arahnya tidak beraturan, sehingga tadi warnanya pekat. Tapi kalau sudah jadi kornea di depan, dia serabut kolagennya akan menempati stroma dari kornea ini, kemudian arahnya menjadi tegak lurus satu dengan yang lain, sehingga memberikan warna transparan. Nah, kalau kita lihat di belakang kornea, ini ada satu juluran dari tunica vasculosa yang warnanya gelap ini yang kita sebut iris. Irisnya ada di sekeliling lensa, jadi ini bentuknya akan muter gitu. Kemudian irisnya ujungnya membentuk bukaan ya, jadi irisnya misah di tengah ini. Nah, yang di tengah ini yang kita sebut pupil. Kemudian di belakang iris ini tadi ada lensa. Kalau kita teruskan ke belakang, ini bagian limbusnya. Jadi limbus ini kira-kira di daerah sini ya. Nah, daerah sini kalau kita potong itu tadi akan jadi limbus. Limbusnya kalau kita perbesar akan kelihatan kayak seperti ini. Ini tadi lensanya. Ini tadi lensanya. Ini irisnya. Ini corpus ciliarisnya. Terus ini tadi ada kornea. Korneanya kalau ke belakang ini menjadi sklera. Jadi di daerah limbus atau transisi kornea sklera ini nanti akan ada ruangan kecil seperti ini, hasil dari transformasi posterior epithelium dari kornea. Ini ruangan yang kita sebut canalis lens. Kemudian tadi corpus ciliarisnya ini punya tonjolan kecil seperti ini. Nah, ini yang kita sebut prosesus ciliaris. Prosesus ciliarisnya di sini akan memproduksi aqueous humor. Aqueous humornya akan mengisi posterior chamber di sini, kemudian dia nanti keluar melalui pupil di sini, terus nanti mengisi anterior chamber. Jadi nanti di anterior chamber dia akan terbuang di canalis lens di sini. Kalau normal, kalau tidak normal, misalkan di daerah iridocorneal angle ini terjadi suatu perlukaan, gitu. Mungkin dia fibrosis. Jadi di canalis lensnya ini akan tersumbat. Nah, berarti aqueous humornya kan drainasenya tidak lancar ya, jadi aqueous humornya akan bertambah banyak di kedua ruangan ini, sehingga nanti akan meningkatkan tekanan di dalam bola mata atau tekanan intraokuler yang nanti lama-lama bisa jadi glaukoma. Kemudian ini tadi daerah limbusnya. Nah, daerah korneanya kalau kita perbesar akan tampak seperti ini. Ini bagian yang paling luar yang kita tadi sebut anterior epithelium, terdiri dari epitel pipih berlapis. Kemudian epitel pipih berlapisnya nempel di suatu basement membran ini yang kita sebut membrana Bowmans. Di bawah Bowmans membrannya akan tampak lapisan paling tebal seperti ini yang kita sebut stroma, yang dilabel S. Nah, stromanya ini continuous dengan sklera tadi. Jadi kalau di sklera dia terdiri dari jaringan ikat padat irregular, punya banyak kolagen. Di sini juga seperti itu. Ini juluran serabut-serabut kolagennya tampak seperti benang-benang warna merah muda. Tapi di sini serabut kolagennya akan membentuk arah yang teratur gitu. Jadi dia tegak lurus satu dengan yang lain sehingga korneanya bisa jadi transparan. Di antara serabut kolagennya itu tampak titik-titik yang kita sebut keratosit. Kemudian di bagian dalam dari stromanya itu ada satu lapis epitel yang kita sebut posterior epithelium.
Posterior epiteliumnya itu jenisnya endotel, jadi dia epitel tipis lapis. Endotelnya berdiri di atas basement membran yang terletak di antara stroma sama posterior epitelium. Basement membrannya tadi kita sebut di sini membrana descemet seperti ini. Kemudian kalau kita teruskan ke daerah lain, ini tadi iris. Ini kan tadi lensanya. Lensanya di sini difiksasi oleh suatu seperti benang-benang tipis ini. Benang tipisnya yang kita sebut ligamentum sin. Ligamentum sinnya nanti nempel di bagian lens kapsul atau kapsul lensa di sini. Kemudian oligonya berasal dari processus ciliaris. Irisnya juga di sini kita lihat. Kalau di sini bisa mengidentifikasi nggak yang anterior bola mata, yang bagian anterior yang ini atau yang ini? Ini ada dua sisi, ada yang A, ada yang B. Yang di luar bola mata yang mana? Yang sisi A. Yang luar bola mata yang A atau yang B? Yang A. Yang bagian luar bola matanya yang A. Jadi ini pupilnya. Kemudian ini kan irisnya di sini, tapi processus ciliarisnya di dalam. Jadi ini yang dalam bola mata yang A. Ini processus ciliaris dan lensanya. Nah ini contohnya yang processus ciliaris. Ini processus ciliarisnya. Itu perhatikan epitelnya terdiri dari dua lapis. Jadi yang lapis luar itu yang pigmented, yang berwarna hitam. Yang lapis dalam itu justru yang tidak pigmented. Di dalam processus ciliarisnya kalau kita lihat ada perbesaran kuat, besok akan kelihatan dia terdiri dari kapiler dan pembuluh darah. Kemudian ini lensanya, ini kapsul lensanya lepas dari intinya ya. Jadi ini kapsul lensanya yang bagian transparan paling luar itu yang tidak dihuni sel. Di dalam lensa, di dalam kapsulnya persis di situ ada selapis epitel kuboid. Selapis epitel kuboidnya akan berdiferensiasi seperti di daerah sini. Yang tadinya kuboid dia akan menjadi pipih, kemudian akan makin pindah ke bagian inti lensa. Nah ini kita pindah ke tunica nervosa atau retinanya. Kita latihan lagi. Yang bagian luar bola mata yang A atau yang B? Yang dinding luar yang A atau yang B? Yang B ya. Betul, jadi ini yang bagian luar bola mata. Yang bagian dalam tentunya yang bagian paling dalam itu intinya yang neural sih, yang dihuni sel fotoreseptor sama neuron-neuron lain. Jadi ini keseluruhan bola mata kalau kita potong menggunakan tombak kayak gini. Ini tadi bagian tunica fibrosanya, ini sklera. Kemudian ini bagian yang dihuni melanin dan pembuluh darah, ini tunica vasculosanya atau koroid. Nah di bagian dalam koroid ini seluruhnya yang kita panggil retina. Retinanya terdiri dari dua lapis. Ini retinanya, ada perbesaran kuat akan tampak seperti ini. Retinanya ada yang neural, ada yang pigmented. Yang pigmented seperti ini, jadi dia hanya terdiri dari selapis epitel kuboid atau pigmented epithelium. Kemudian di bagian internalnya ini keseluruhan adalah neural retina. Neural retina dimulai dari lapisan paling luar, ini ada bagian fotoreseptor dari sel kerucut dan batang.
Kemudian bagian dalamnya ini ada lapisan outer nuclear layer. Seperti namanya, dia lapisan yang dihuni nukleus. Di sini adalah nukleus dari sel kerucut dan batang. Terus sel kerucut dan batang ini menjulurkan akson ke lapis bagian dalamnya ini yang kita sebut outer plexiform layer. Outer plexiform layer ini kalau namanya plexiform, jadi dia pasti ada sinapsis di sini. Di sini yang bersinapsis adalah akson dari sel fotoreseptor dan sel bipolar di dalamnya. Nah, ini adalah inner nuclear layer dihuni oleh nukleus dari sel bipolar. Sel bipolarnya menjulurkan akson ke dalam, kemudian aksonnya akan bersinapsis dengan akson sel ganglion di inner plexiform layer ini. Kemudian ini adalah lapisan sel ganglion. Lapisan sel ganglionnya juga menjulurkan akson sehingga menempati lapisan paling dalam ini yang kita sebut stratum neurofibrarum. Kemudian ini ada dua arah anak panah, ada yang merah, ada yang kuning. Penjalanan impulsnya sesuai panah merah atau kuning. Penjalanan impulsnya ya. Ingat lagi, penjalanan impuls itu harus dimulai dari sel fotoreseptor. Soalnya yang bisa fototransduksi atau bridgingnya cuma dia. Kalau misalnya orang kayak bipolar sama ganglion disuruh bridging, ya dia tidak punya pigmen loh. Jadi ini arah impulsnya jalan dari panah merah atau panah kuning. Kalau arah cahaya datangnya dulu deh, arah cahaya datangnya dari yang panah merah ke kuning. Kuning ya, jadi jalan impulsnya pasti yang merah dong, itu udah tahu. Arah cahayanya datang sesuai arah panah kuningnya ini. Kemudian dari sel fotoreseptor kalau sudah terjadi fototransduksi atau bridging tadi, baru impulsnya jalan lagi mulai dari sel fotoreseptor, diterima sel bipolar, dari sel bipolar diteruskan diterima lagi sel ganglion, baru dari sel ganglion ini nanti aksonnya meneruskan impuls ke otak sebagai nervus opticus. Nah, nervus opticusnya itu keluar dari bola mata di tempat ini. Jadi yang nervus opticus menempati lapisan 1 atau 2. Ya, ada yang bilang 1 tapi tidak ada bisi-bisi. Ini yang nervus opticus yang lapisan 1. Jadi tadi aksonnya sel ganglion akan menempati sel stratum neurofibrarum. Nah, dari sini aksonnya itu akan berkumpul di diskus opticus ini atau blind spot bintik buta, terus keluar dari belakang bola mata sebagai nervus opticus 2 atau nervus cranialis 2. Jadi ini nervus opticus. Kalau fovea centralis tuh kadang ada potongannya yang dapat fovea centralis, ada yang tidak dapat. Nah, kalau ini kelopak mata ya, ini palpebral. Yang hadap luar yang permukaan 1 atau 2? 2 ya pasti, jelas betul 2 ya. Karena di sini epitelnya kelihatan lebih tebal. Jadi ini epitel pipi berlapis dengan keratin atau kulit. Pasti ini yang permukaan luar. Nah, yang permukaan dalam ini yang 1 yang ditutupi konjungtiva. Jadi ini lapis konjungtivanya terdiri dari epitel koluner berlapis dengan goblet cell yang kalau kita lihat akan tampak seperti ini. Nah, ini tadi yang lapis luar terdiri dari epitel pipi berlapis dengan keratin. Di antaranya ini diisi jaringan ikat longgar, kemudian di dalam jaringan ikat longgarnya ini ada otot ya, musculus orbicularis oculi yang fungsinya untuk kedip.
Terus di dalam particularis oculinya ini ada struktur yang keseluruhan tampak seperti di layar ini. Nah, yang dilingkari itu semuanya kita sebut tarsus. Tarsusnya ini punya kapsul atau bagian luarnya di sini terisi oleh jaringan ikat padat tak teratur. Nah, di dalam tarsusnya ini ada sebaris kelenjar minyak atau kelenjar spasea. Ini yang kita panggil kelenjar meibomian atau kelenjar tarsal. Kelenjar tarsalnya kalau kita lihat akan tampak seperti akan tampak seperti di layar. Jadi seperti umumnya kelenjar minyak, dia terdiri dari sel-sel sebosit, sehingga nanti kasnya sitoplasmanya akan berisi droplet lipid yang seperti busa putih. Jadi warnanya akan pucat. Kemudian ini bagian apek atau ujung bebas dari kelopak mata kita. Ini ada transisi yang tadinya dia di sini konjungtiva, nanti dia akan menjadi epitel pipi berlapis. Di ujung bebasnya ini kita lihat dia punya banyak folikel rambut, nanti akan keluar dari kelopak mata sebagai bulu mata. Kemudian pada folikel rambutnya ini kita lihat dia juga punya derivat kulit lain. Ini ada kelenjar minyak yang muaranya langsung ke rambut. Kalau kita cari lagi ke dalam, nanti biasanya akan ditemukan juga kelenjar keringatnya. Nah, ini kelenjar air matanya, tadi udah kita lihat di slide kuliah. Setiap kelenjar pasti punya bagian asinus atau bagian sekretoriknya dan bagian muara atau jalan keluarnya atau kita sebut ductus. Yang bagian asinus seperti biasa dia terdiri dari epitel kuboid atau kolumer selapis. Kemudian di bagian sitoplasmanya dia penuh berisi vakuol-vakuol atau droplet-droplet isinya air mata. Kemudian di bagian basal dari epitelnya kita lihat di sini punya sel yang pipih. Nah, ini sel yang kita sebut sel mioepitelial. Jadi seperti namanya dia sel epitel tetapi punya properti seperti otot atau mio. Jadi dia bisa berkontraksi sehingga nanti mendorong keluarnya air mata di sini. Sehingga nanti akan melewati bagian ductus atau jalan keluar muaranya di sini. Yang di sini akan dilapis oleh epitel kuboid berlapis. Di antaranya nanti adik-adik juga akan menemukan struktur pembuluh darah seperti ini. Dia tidak dilapis epitel kuboid seperti di asinus, tetapi dia dilapis epitel endotelial atau pipi selapis.